Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak. Assalamualaikum Bu Sam, apa kabarnya hari ini Bu Sam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Bagaimana kabar keluarga Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kondisi anak-anak di sekolah Bu? Alhamdulillah baik Bu. Cuma yang jadi permasalahan sekarang saya ini adalah masih ada beberapa siswa saya yang masih sering terlambat datang ke sekolah. Dan inilah yang menjadi permasalahan saya saat ini Bu. Oh iya Bu, jadi apa kira-kira tujuan dari percakapan kita nantinya Bu? Tujuan dari percakapan kita ini Bu, saya berharap nantinya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya saat ini Bu. Oh iya Bu, saya mengerti. Terima kasih Ibu sudah menghubungi saya dan mau sharing. Baiklah, kita fokus untuk mencari solusi dari permasalahan Ibu. Mari kita mulai ya Bu. Iya, baik Bu. Sekarang kita coba identifikasi situasi Ibu saat ini. Menurut Ibu dari skala 1 sampai 5, seberapa besar Ibu merasa dalam pencapaian Ibu yang Ibu lakukan? Kalau melihat dari skala 1 sampai 5 Ibu, sekarang saya masih berada di skala 3. Kenapa? Karena seperti yang terlihat dan terjadi Bu, masih banyak siswa saya yang terlambat datang ke sekolah. Dan jujur ini merupakan permasalahan buat kami sebagai seorang pengajar. Kenapa? Karena dengan situasi ini membuat mood kita untuk melaksanakan pembelajaran itu Bu berkurang dan tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan pastinya tidak kondusif karena di situasi kita masih menemukan anak-anak yang masih terlambat datang ke sekolah. Saya sangat mengerti apa yang Ibu alami. Nah, menurut Ibu, kira-kira apa kekuatan untuk menyelesaikan masalah yang sedang Ibu hadapi saat ini? Kekuatan saya sih Bu, yaitu ada pada rekan-rekan guru, di mana mereka juga sudah memberikan pemahaman kepada murid-murid kami mengenai kebiasaan mereka yang selalu datang terlambat. Kemudian sudah ada beberapa siswa juga yang sudah berusaha memperbaiki kesalahannya tersebut Bu. Adakah peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu ambil atau lihat? Kalau peluang sih saya kira ada Bu, yakni dengan melibatkan orang tua atau wali murid, kemudian dengan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, kemudian melakukan hal-hal yang menarik, misalnya dengan keyakinan kelas, di mana nantinya anak-anak bisa menyadari pentingnya melakukan budaya-budaya positif di kelas maupun di sekolah secara keseluruhan. Iya Ibu, bagaimana dengan kendala atau hambatan yang mungkin saja muncul menghalangi tujuan Ibu? Mengenai kendala itu pasti ada ya Bu, di mana kami melihat bahwa kenapa murid-murid kami masih ada saja yang selalu telat datang ke sekolah itu disebabkan karena beberapa hal Bu. Yang pertama karena masih ada di antara murid-murid kami yang jarak rumahnya ke sekolah cukup jauh, itu yang pertama Bu. Kemudian yang kedua masalah transportasi. Nah masalah transportasi ini juga yang terkadang membuat mereka sulit datang tepat waktu ke sekolah. Dan yang terakhir juga saya lihat masih ada beberapa siswa yang masih sering begadang Bu, karena mungkin kurangnya pantauan dari orang tua siswa. Demikian Bu. Dari masalah Ibu, kira-kira solusi apa yang akan Ibu ambil ke depannya?
Rencana saya Bu, ke depannya saya akan melibatkan orang-orang yang terdekat dengan mereka, yang pastinya orang tua mereka, di mana bisa membantu kami memantau anak-anak, murid-murid di luar jam sekolah. Kemudian hal lainnya itu dengan melakukan segitiga restitusi. Dengan melakukan segitiga restitusi, saya berharap dengan sendirinya murid akan menyadari bahwa apa yang mereka lakukan selama ini tidak sesuai dengan budaya positif. Kemudian keyakinan kelas yang kami telah buat juga mungkin bisa kami tinjau ulang supaya bisa berjalan secara lebih maksimal lagi, Bu. Bagus sekali, Bu. Saya kira ini adalah langkah yang sangat positif. Jadi bagaimana Ibu merencanakan tujuan yang ingin Ibu capai? Yang pastinya Ibu, dalam sebuah rencana itu akan berjalan baik apabila ada kolaborasi. Nah, di sini saya akan berusaha berkolaborasi dengan yang pertama dengan orang tua pastinya, kemudian dengan siswa itu sendiri, dengan rekan-rekan sejawat, dengan kepala sekolah dan seluruh stakeholder di sekolah kami, di mana kami akan saling bekerja sama, kemudian membangun komunikasi yang baik untuk memudayakan hal-hal positif, terutama kedisiplinan siswa berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan, Bu. Sungguh langkah yang bijaksana ya, Bu. Nah, selanjutnya apa ada prioritas tertentu dalam rencana pencapaian tujuan Ibu? Prioritas itu Bu seperti apa yang sudah saya tadi katakan, yaitu dengan melibatkan orang tua siswa, kemudian melakukan pembiasaan yang baik, meninjau kembali keyakinan kelas yang telah kami buat, kemudian memunculkan kesadaran murid untuk melakukan hal-hal yang positif. Langkah yang sangat bagus, Bu. Nah, bagaimana dengan jangka waktu yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan dari rencana Ibu ini? Ya saya berharap sih Bu, sebulan ke depan itu sudah ada hasil yang cukup signifikan mengenai kehadiran siswa bisa tepat waktu tiba di sekolah, Bu. Menurut Ibu sejauh mana keberhasilan tentang rencana yang akan Ibu lakukan? Yang pastinya Bu, dengan melihat antusias murid untuk datang tepat waktu itu sebenarnya itu sudah merupakan suatu keberhasilan. Bagus sekali, Bu. Tentunya dalam melaksanakan rencana pasti ada hambatan atau kendala. Apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi atau mengantisipasi bila hal itu terjadi? Setiap rencana itu Ibu pasti ada hambatannya. Nah, di sini mungkin saya akan memilih alternatif lain jika nantinya rencana awal yang sudah saya rencanakan tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti itu, Bu. Bagus sekali rencana yang akan Ibu lakukan itu merupakan sebuah aksi ke depannya. Nantinya bagaimana komitmen tentang aksi rencana yang akan Ibu lakukan? Dengan rencana yang saya miliki tadi ini Bu, saya berkomitmen untuk berusaha keras mewujudkan murid yang disiplin karena adanya kesadaran dari dalam diri mereka sendiri. Itu komitmen saya, Bu. Jadi siapa-siapa saja yang bisa membantu Ibu menjaga komitmen tersebut? Yang pertama saya ini tidak lepas Ibu pastinya dari bantuan dari orang tua murid yang membantu kita memantau orang siswa di luar jam sekolah, kemudian pastinya dukungan dari kepala sekolah, dari rekan-rekan sejawat, di mana mereka semua terlibat berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan di sekolah, terutama menumbuhkan pembiasaan positif di sekolah. Itu Bu, saya rasa perlu adanya kolaborasi. Iya Bu, mulai dari awal percakapan kita, semangat dan rencana Ibu sangat luar biasa. Kira-kira setelah kegiatan percakapan kita, apa tindak lanjut Ibu selanjutnya? Tindak lanjut saya Bu, saya akan terus memantau perkembangan rencana ini dan akan menghubungi Ibu lagi apabila
ada hal-hal yang mengganjal atau hal yang tidak bisa saya selesaikan dan masih ada hal yang perlu saya diskusikan dengan Ibu, saya mohon kesediaan Ibu untuk kembali mengarahkan saya untuk menemukan solusinya, Bu. Iya, saya yakin Ibu pasti bisa. Dengan semangat yang luar biasa, insya Allah pasti Ibu bisa menangani. Dan kalau misalnya masih ada kendala yang Ibu hadapi, Ibu bisa menghubungi saya kembali. Insya Allah Bu, terima kasih banyak Bu. Saya sangat menghargai dukungan Ibu. Sama-sama Ibu, semoga aksi nyata nanti akan berbuah dampak positif, berupa perubahan yang signifikan terjadi di sekolah Ibu. Amin, insya Allah Bu. Setelah kegiatan kita ini, apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu pikirkan dan apa keinginan Ibu ke depannya? Alhamdulillah Bu, dari sebelum saya menghubungi Ibu, saya merasa tidak tenang karena adanya masalah yang sulit saya pecahkan. Tapi setelah saya sharing dengan Ibu, berkomunikasi dengan Ibu, saya bersemangat kembali. Ibu memberi saya motivasi dan dukungan. Terima kasih banyak Bu sudah memberikan saya dukungannya dan semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi dan bisa melaksanakan rencana dan ada hasil positif yang bisa saya dapatkan sesuai dengan harapan. Alhamdulillah Bu, semoga rencana Ibu bisa terlaksana maksimal ya Bu. Terima kasih Bu atas waktunya hari ini, sangat bermanfaat buat saya. Sampai jumpa kembali. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya Bu. Insya Allah Bu. Assalamualaikum, selamat sore Bu Sam. Waalaikumsalam, sore juga Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sam? Kalau saya perhatikan sih Ibu Sam hari ini tidak seceria hari-hari biasanya. Apa ada sesuatu yang membuat Ibu Sam tidak nyaman? Itu dia Bu yang mau saya ceritakan. Kalau ada waktu saya ingin cerita dengan Ibu kalau tidak mengganggu. Oh, sama sekali tidak Bu. Jadi apa yang Ibu ceritakan? Saya mau cerita tentang murid saya Bu. Ada beberapa murid saya yang kurang disiplin dalam mengumpulkan tugasnya Bu. Oh ya, kok bisa seperti itu Bu? Iya Bu, itu yang membuat saya bingung apa alasan mereka sehingga tidak bisa disiplin dalam mengumpulkan tugas. Kalau dipikir ya Bu, semakin mereka tidak disiplin, semakin banyak tugas mereka yang tertinggal, akhirnya bertumpuk. Terus Bu? Padahal saya sudah ada keyakinan kelas Bu mengenai jadwal pengumpulan tugas dan itu disepakati bersama. Saya juga sudah memberi mereka kebijakan jika telat mengumpulkan tugas dengan alasan yang logis, tapi tetap saja seperti itu. Kadang saya merasa kesal kepada murid saya yang kurang disiplin, tapi mau bagaimana lagi Bu? Tidak mungkin saya membiarkan mereka itu terjadi terus-menerus. Ya, betul sekali Bu. Kalau boleh saya simpulkan dari situasi ini, Ibu merasa terganggu dengan ketidakdisiplinan murid-murid Ibu dalam mengumpulkan tugasnya. Nah, sekarang seperti itu ya Bu? Iya, memang. Iya, Bu. Iya Bu, entah dengan cara apa lagi yang bisa saya lakukan agar murid saya itu sadar bahwa kedisiplinan itu penting dalam mengumpulkan tugas karena nilai mereka bisa diinput jika ada tugas yang dikumpulkan. Ya, memang berat sih Bu. Ketika kita memiliki harapan yang besar kepada murid-murid kita, pastinya selalu ada saja hambatan dan tantangannya. Nah, kira-kira apa harapan Ibu setelah sampai di akhir sesi ini?
Saya ingin mendapat solusi agar apa yang saya harapkan kepada murid untuk meningkatkan kedisiplinan mereka dapat mengumpulkan tugas, Bu. Selain itu, mungkin masih ada lagi, Bu? Saya bingung bagaimana caranya agar murid saya mampu meningkatkan kedisiplinan mereka dalam pengumpulan tugas. Ya, ya. Ibu ingin murid Ibu mampu meningkatkan kedisiplinan mereka dalam mengumpulkan tugas. Kira-kira apa ukuran keberhasilan Ibu? Persentase ketidakdisiplinan murid dalam mengumpulkan tugas menurun dan tidak ada lagi murid yang terlambat dalam mengumpulkan tugas kecuali dalam keadaan darurat. Luar biasa sekali, Bu. Jadi tujuan coaching kita yang singkat ini fokus bagaimana agar murid Ibu lebih disiplin dalam mengumpulkan tugas ya, Bu? Iya, Bu, saya maunya seperti itu, Bu. Kira-kira langkah apa yang ingin Ibu lakukan agar Ibu bisa mewujudkan tujuan tersebut? Itu dia, Bu, masalahnya, Bu. Saya sudah jelaskan risiko buat mereka yang tidak disiplin. Apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan itu? Ketika saya memberikan tugas, saya menawarkan untuk membuat kesepakatan mengenai waktu pengumpulan tugas dan konsekuensinya bagi yang melanggar kesepakatan tersebut. Bagaimana kondisi Ibu waktu itu? Saat itu saya memiliki kesibukan lain sehingga akhir dari kesepakatan itu tidak ditangani oleh murid saya dan tidak dibuatkan dalam bentuk poster untuk dibagikan ke grup kelas agar mereka ingat jadwal pengumpulan tugasnya. Nah, Ibu sudah menemukan salah satu akar masalah yang bisa kita temukan solusinya. Kira-kira apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Mungkin saya harus berkomunikasi kembali kepada murid saya tentang apa masalah mereka sehingga mereka tidak disiplin dalam mengumpulkan tugas. Apa yang Ibu lakukan sangat bijaksana karena melalui komunikasi yang baik akan lebih membuat murid menerima apa yang kita sampaikan selanjutnya. Nah, apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Ketika mereka tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, kami sepakat untuk memberikan sanksi bagi yang melanggar, Bu. Dari inovasi yang Ibu lakukan, apakah itu bermanfaat untuk pembelajaran dan meningkatkan motivasi belajar serta kedisiplinan murid Ibu di kelas? Iya, Bu, karena saya melihat perbedaan yang sangat signifikan dari hasil pembelajaran ketika saya hanya mengajar normal dengan mengajar dengan inovasi pembelajaran. Itu bisa saya lihat dari kualitas pekerjaan murid yang mereka kumpul semua mengalami peningkatan. Apakah Bapak Kepala Sekolah melihat hasil yang sudah Ibu lakukan? Mungkin beliau tidak mengapresiasi apa yang saya lakukan karena saya belum konsisten di kelas dan beliau belum melihat perubahan positif yang terjadi di kelas saya. Yang Ibu telah lakukan. Saya rasa saya harus lebih konsisten untuk selalu menerapkan inovasi pembelajaran setiap saya mengajar di kelas sehingga bisa membuat semua siswa saya lebih bersemangat lagi dan mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah bisa melihat itu sebagai hal yang positif. Wah, itu hal yang sangat luar biasa, Bu. Kalau Ibu bisa konsisten, di Askaska. Tantangan waktu, Bu, karena dalam merancang pembelajaran yang inovatif membutuhkan waktu ekstra dan mencari sumber, mencari strategi dan lain-lain. Mana lagi waktu untuk keluarga, Bu.
Jadi strategi apa yang Ibu lakukan sehingga bisa membuat tantangan itu tidak menjadi penghalang dari tujuan Ibu? Mungkin saya harus bisa mengatur waktu, Bu, dengan baik sehingga antar tugas pokok dan waktu untuk keluarga bisa terpenuhi, Bu. Terus bisa dijelaskan secara lebih konkret, Bu. Mungkin saya harus bisa merubah kebiasaan dalam menunda-nunda pekerjaan dengan menggunakan skala prioritas, Bu. Saya sangat iya betul sekali, Bu. Terkadang seharusnya pekerjaan itu harus selesai, tapi karena ditunda saat mau dilanjutkan bertepatan dengan tugas lain. Bahkan bisa membuat stres kalau semua tugas deadline baru mau dikerjakan. Saya sangat setuju, Bu. Menunda-nunda pekerjaan memang harus kita hindari. Bisa dijelaskan lebih jauh lagi, Bu, tentang manajemen waktu ini? Mungkin saya harus bisa merubah kebiasaan dalam menunda-nunda pekerjaan dengan menggunakan skala prioritas, Bu. Wah, sepertinya saya mendapatkan suatu pelajaran yang sangat bermanfaat tentang manajemen waktu ini. Nah, sampai di titik ini, Ibu bisa ceritakan apa yang sudah Ibu dapatkan dari diskusi kita sore hari ini? Banyak sekali, Bu. Setidaknya saya punya banyak alternatif dari masalah yang saya hadapi, seperti saya harus melakukan komunikasi ulang dengan Bapak Kepala Sekolah tentang apa yang saya lakukan, kemudian melaksanakan pembelajaran inovatif yang konsisten, serta bagaimana mengatur waktu agar semua tugas bisa diselesaikan tepat waktu. Dari solusi alternatif yang Ibu temukan, apa komitmen Ibu agar tujuan dan harapan Ibu bisa terpenuhi? Mungkin yang pertama tetap membuat dan merancang pembelajaran inovatif untuk murid saya karena mereka rata-rata menyukai ketika saya mengembangkan pembelajaran inovatif dan dalam 1-2 hari ini saya akan mencari waktu yang tepat untuk membicarakan kepada ibu kepala sekolah dan mungkin saya harus punya buku jadwal kegiatan agar semua tugas dan tanggung jawab yang saya dapat tidak menjadi beban. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Mungkin saya harus meminta bantuan dari ibu dalam membantu saya dalam menerapkan pembelajaran inovatif di kelas. Itu ide yang sangat bijaksana, Bu. Insya Allah saya akan siap berkolaborasi. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan juga bisa ditiru oleh rekan-rekan guru yang lainnya, Bu. Terima kasih, Bu. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya gali dari Ibu, terutama pada pengembangan pembelajaran inovatif yang dilakukan di kelas. Kapan-kapan kita lanjut lagi ya, Bu, untuk menggali dan sudah sejauh mana tentang tujuan dan harapan Ibu. Siap, Bu. Malah saya harus berterima kasih kepada Ibu karena sudah membantu saya menemukan solusi dari masalah saya, Bu. Sama-sama, Bu. Selamat sore, Bu Sam. Semoga sukses ya, Bu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, semangat ya, Bu.